Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Sehat Mas Jaka? Alhamdulillah. Alhamdulillah, muda ganteng wae ya. Amin. Wis di pacar apa, Gung? Saya pengen memperdalam ilmu ya Mas Jaka ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat lover Gus Samsudin Jadab dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan malam hari ini, tentunya malam yang berbahagia sahabat-sahabat nggih. Saya bersama Abdi Dalem. Iya. Nggih. Nggih. Abdi Dalem. Nggih. Kenapa saya sebut Abdi Dalem? Mas Jaka ini ya, sahabat-sahabat nggih, dulu itu yang mengurusi di ruangan khusus seseorang Gus Samsudin. Bahkan di dalam kamar beliau. Mungkin yang mengurusi dari pakaian juga ya Mas Jaka ya, dari jas-jas seperti itu. Makanya hari ini kita ajak ngobrol sahabat-sahabat. Sebelum saya ngobrol sama Mas Jaka nggih, selalu saya mengingatkan kepada panjenengan nggih, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Itu yang selalu disampaikan seorang Gus Samsudin di kanal YouTube beliau. Dan juga buat panjenengan nggih yang ingin ataupun minat dengan madu Nuswantoro nggih, ada madu asma nggih, silahkan hubungi nomor di bawah ini sahabat semuanya. Ada madu, garam asma dan juga kunyit ya, kunir putih dan juga kuning. Seperti itu, panjenengan bisa menghubungi nomor admin yang sudah tertera di bawah sini sahabat-sahabat nggih. Jangan sampai salah sahabat-sahabat nggih. Dan juga saya sampaikan kepada panjenengan, Gus Samsudin tidak pernah memakai Facebook sahabat-sahabat. Jangan sampai panjenengan nanti tertipu di media sosial di Facebook seperti itu sahabat-sahabat. Bella saudara-saudaraku nggih, di sini kenapa saya mendatangkan seorang Mas Jaka? Tentunya Mas Jaka ini seseorang yang sangat spesial sekali. Dan beliau ini dulu pernah tertimpa sebuah musibah di mana
beliau ini koma sampai 1 bulan kalau tidak salah, mungkin lebih sahabat-sahabat. Nanti kita pertanyakan di sini seperti itu. Dan juga dulu waktu saya di Malaysia yang selalu mengingatkan saya sahabat-sahabat, karena tidurnya bersama saya, Pak Rete, ayo sholat dulu, seperti itu sahabat-sahabat. Oke, mari kita tanya-tanya dengan Mas Jaka. Mas Jaka sehat pokoknya ya. Alhamdulillah. Mas Jaka, nama panjenengan itu aslinya siapa toh? Jaka Maulana. Jaka Maulana Iska. Kalau nama Ishak itu ini nama panggilan dari Abah gitu. Nama tambahan gitu. Iska itu nama tambahan. Ishak. Nggih. Kalau nama asli Jaka. Nama asli Jaka Maulana. Dari mana Mas Jaka ini? Asli Tegal, Jawa Tengah. Oh, Tegal. Nggih. Tegal itu inyong-inyong itu ya. Ginyong, ngapak orang ngapak sih orang kepenak sih. Orang ngapak orang kepenak. Mas Jaka ini kan di sini kan paling lama ya. Alhamdulillah paling lama. Sudah berapa tahun di sini? 4 tahun ada. 3 lah ya Pak. Lebih. Lebih kalau 3. 2021 niku. 2021, 22, 23, 24. Hampir 4 tahun. Alhamdulillah. Mungkin suka duka yang jenengan lakukan di sini itu apa Mas Jaka? Suka dukanya seperti apa Mas Jaka? Ya semacam nopo. Suka dukanya di sini itu seperti apa? Ya suka menjalankan ibadah bersama-sama di sini. Bisa sholat berjamaah, sholat malam gitu. Ngaji bareng. Ngaji bareng. Iya alhamdulillah. Terus apa? Seorang Gus Samsudin itu ketika mau apa ya? Menemui tamu itu biasanya jenengan tuh menyiapkan apa? Ya dahulunya itu ya ini apa ngabarin dulu gitu, bisa ketemu ndaknya gitu. Ya menyampaikan dulu ketika abahnya sibuk, ndaknya kan nggak tahu. Kan ketika tamu datang kan ya nggak tahu waktunya juga kan. Nah setelah itu ketemu dulu terus baru disampaikan ke abah, bisa anda ngetemui gitu. Ya kalau abahnya ya bisa ya suruh tunggu dulu. Kalau nggak bisa ya nanti itu sekitar silaturahmi aja gitu. Nanti kapan waktunya aja gitu. Sampai nanti sekarang umurnya berapa? 20-an Pak. Oh 20-an. Okay. Alhamdulillah. Yang paling panjenengan apa sewenang dari seorang abah itu apa Mas Jaka? Ya dalam mendidik anak-anaknya, begitu sabarnya gitu. Tekun. Oh sabarnya memang asli sabar ya, tidak settingan. Moten. Memang orangnya di dalam video atau enggak ya memang orangnya seperti itu. Sampean kangen karo abah? Nggih, kangen banget. Sudah berapa kali bertemu? Ampun, pinten. 3 apa? 3 kayaknya Pak. Tapi nggak pernah meluk. Ya meluk Pak pasti. Pak pasti sampean kalau dikeplaki sirahe biasanya. Moten. Ya paling di. Kayak apa kan biasanya kalau meluk gitu toh. Biasanya gitu. Sangat kangen di sampean biasanya. Coba ngomong di apa di sana. Assalamualaikum Abah. Ya Allah, sehat selalu Abah. Panjang umur. Semangat selalu. Amin. Nggih, yang di sini anak-anak pada kangen banget sama Abah. Doa doa nggih. Amin. Terus begini Mas Jaka nggih. Dulu kan panjenengan pernah terlibat kecelakaan. Nggih. Waktu panjenengan itu riyadoh bersama teman-teman. Lah, ketika sampean ikut berangkat itu sebenarnya udah dapat izin belum sama Abah? Itu kan waktu di Padepokan itu ya. Nggih, waktu masih di Padepokan lama niku. Itu sebenarnya ketika kamu jenengan berangkat itu sudah izin Pak belum sama Abah? Jujur? Belum sih. Oh, berarti tidak ada izin terus berangkat riyadoh. Nggih. Berapa orang itu? Kalau tak hitung sih nggak apa sampai sekarang juga belum inget Pak. Belum ingat. Sekitar berapa nggak ingat? Ya kira-kira 7 lah kira-kira. Kira-kira 7 orang. Banyak juga gitu. Yang ikut banyak. Naik pickup ya. Pickup. Terus seingat
seingat Anda ya. Anda kan itu kan sampai koma toh. Koma itu berapa bulan itu? Hampirlah 1 bulan. Hampir 1 bulan. Lebih lah ya. Rumah sakit niku. Terus kok bisa terjadi sebuah kecelakaan itu? Sebenarnya kesalahan apa yang panjenengan buat di tempat riyadoh itu? Ya. Gak apa-apa, jujur aja, gak apa-apa. Ya pertama-tama sih ya itu karena belum izin sama Abah juga. Satu, belum izin sama Abah. Belum dapat ridhonya beliau gitu. Nah kedua punya kesalahan juga pas waktu di atas lah ya. Pas waktu riyadohnya itu. Yang jelas itu bukan di bukan di sekitaran sini, jauh lah. Intinya kalau kita mau ke sana 1 jaman lah ya. Itu kesalahan apa itu Mas Jaka itu? Ya dalam bahasa kita sih ya kebelet niku Pak. Kebelet pipis. Kebelet pipis mama. Kepengen. Soalnya kan di sana kan ya daerahnya gunung gitu ya Pak. Di puncak gunung. Nah, di puncak kan otomatis kalau di sekitar Blitar loh ya, Jawa Timur yo. Itu kalau sekitar jam 2, jam 3 ya mau subuh lah ya. Mau subuh itu pasti banyak embun ataupun dingin banget itu loh. Embunnya itu tebal banget. Nah, itu posisi di puncak gitu loh. Terus kamu kebelet pipis. Nah, kalau aku kan nggak kuat dingin itu, Pak. Iya, akhirnya setelah itu kebelet lah pipis. Nah, setelah itu pas waktu itu tak tahan. Terus di situ Jaka bingung dengan sendiri gitu. Tuh, ini gimana gitu. Mau di sini ya ini makamnya keramat gitu. Kan waktu itu kan riyadohnya di makam. Di makam. Setelah itu mau ke bawah ya takut soalnya di puncak bas gitu. Takutnya nanti ada hewan ataupun apa kan nggak tahu. Soalnya kan tinggi banget niku. Nah, setelah itu aku nanya lah sama santri yang di situ gitu. Kan bareng santri juga di situ. Santri lama. Nah, setelah itu aku nanya, "Mas, Kang, ngapunten iki Jaka kebelet pipis piye jane?" gitu. Terus bingung juga di situ. Bingung. Enggak ada botol di sana. Enggak ada kayaknya. Kalau ada botol kan enak masukin botol gitu ya. Iya. Nah, ya itu, bingung di sana itu, Mas santrinya itu, yang lama itu. Nah, setelah itu ya udah Jaka di situ aja gitu. Jadi kan contohnya ini kotak ya. Nah, setelah itu ini makamnya ataupun itunya tempat riyadohnya. Nah, setelah itu Jaka keluar dari tempat jauh lah, intinya jauh dari tempat makam itu intinya. Kayak seakan-akan di depannya gitu. Di depannya. Setelah itu ya padahal di situ izin gitu. Sudah izin sebenarnya. Izin terus duduk juga gitu. Maksudnya dodok gitu ya. Nah, setelah itu terus Jaka masuk ke kotak itu lagi, riyadoh lagi gitu. Di tempat itulah, di area. Siap. Nah, setelah itu udah mau subuh lah ya Pak, kira-kira jam 3 lah. Nah, jam 3 kita semuanya turun puncaknya itu, turun. Nah, setelah itu kita turun itu perjalanan pulang ke Padepokan. Nah, udah selesai sih itu. Nah, setelah itu di pertengahan perjalanan gitu, itu aja katanya gitu Pak, sampai sekarang Jaka juga belum ingat gitu, saking kerasnya itu benturan itu. Nah, terus habis riyadoh kamu turun bersama teman-teman, terus naik di mobil pick up, duduk di belakang karena bak terbuka. Nggih, sebentar saya potong dulu Mas Jaka nih. Jadi buat panjenengan sahabat-sahabatku semuanya nggih, jikalau panjenengan di suatu makam intinya yang sesuatu yang dikeramatkan, jadi ya mohon dijagalah dan juga harus berhati-hati kan seperti itu Mas Jaka ya. Nggih, monggo jangan ceritakan lagi. Ya, naik pickup aja itu ataupun di mana saja ketika kita buang kotoran ataupun apa itu jangan sembarangan lah. Soalnya di situ juga ada tempatnya yang nggak kelihatan lah ya. Gitu. Ya mulu gaib. Jadi takutnya, nah pas waktu paling pas waktu Jaka amit yo pipis itu ada yang tidur ataupun ada yang jaga gitu. Nah, setelah itu yang jaga itu nggak terima dengan apa yang Jaka keluarin ataupun gitu. Nah, setelah itu Jaka diikutin lah pasti gitu, diikutin sampai pertengahan itu udah terdengar adzan subuh.
Pas waktu itu ingat itu. Udah terdengar adzan subuh, tetapi jalan terus itu, nggak mau berhenti. Nah setelah itu nggak tahu kenapa gitu, kok tiba-tiba katanya Jaka udah di rumah sakit, koma gitu. Katanya di situ, ya itu katanya terbang itu apa? Kena terlempar. Terlempar niku. Nah setelah itu kan bentur apa nggak tahu. Gitu. Jadi di sini saya ceritakan ya Mas Jaka, ini menurut teman-teman ya. Jadi ketika jenengan naik di pickup itu, pickupnya itu tiba-tiba terpelanting sahabat-sahabat. Terpelanting sehingga Mas Jaka ini terlempar dari pickup itu. Terus entah itu kebentur aspal ataupun pohon di pinggiran jalan, Allahu alam, kita juga kurang tahu. Intinya pada waktu itu Mas Jaka langsung dibawa ke rumah sakit sampai koma 1 bulan ya Mas Jaka. Terus setelah itu dari pihak keluarga ini, kalau tidak salah ya seingat saya, Mas Jaka ini mau dibawa pulang ke rumahnya, tetapi dari pihak Gus Samsudin tidak diizinkan, sampailah dirawat di sini. Jadi dulu itu Mas Jaka itu, beliau merawat seorang Jaka itu sangat luar biasa sahabat-sahabatnya. Ketika koma sudah hampir 1 bulan ya, akhirnya siuman ya. Ketika siuman itu sudah tidak bisa berjalan sahabat-sahabatnya. Tidak bisa berjalan, terus ingatannya itu blank. Bisanya hanya teriak-teriak Mas Jaka ini. Cuma gitu aja. Cuma gitu. Terus jalan itu tidak bisa ya. Terus lambat laun terus pakai kursi roda dan juga engklek itu. Ya itu bisa disebut juga lumpuh gitu Pak. Lumpuh sahabat-sahabat. Tapi di sini dengan kesabaran seorang Gus Samsudin dan juga Umi, Mas Jaka ini dirawat sahabat-sahabat. Terus dirawat pakai madu dan lain sebagainya. Alhamdulillah menjadi seperti ini Mas Jakanya. Makanya Mas Jaka ini mengabdikan dirinya di Nuswantoro, entah sampai kapan, Allahu alam, saya juga nggak tahu. Terus saya ingat kamu Mas Jaka. Itu ketika sakit itu juga nggak ingat? Nggak ingat Pak. Terus di sepatu naik kursi roda itu juga nggak ingat? Kalau kursi roda sih ya sedikit ingat. Udah anuk lah ya. Gitu. Terus teriak-teriak aja gitu inget ya kayak. Nah waktu itu tuh ketika Jaka teriak-teriak ya itu pas waktu itu ya Pak. Itu seakan-akan bukan Jaka sendiri. Gitu. Bukan Jaka itu yang teriak. Tapi ada yang gerakin yang di sini. Itu seakan-akan Jaka tuh punya sendiri gitu. Berontak gitulah. Gitu. Jadi sampai kan waktu itu kan lagi bangunnya yang di sini juga. Nah, setelah itu kan di situ kan bareng tukangnya itu. Nah, tukangnya paling bisikan. Sampai ngebetam paling. Itu teriak-teriak dari malam, pagi, siang, ya itu. Cuma teriak-teriak doang gitu. Jadi nggak sadar. Dan itu buangnya air guys ya, buang hajat pun juga di tempat itu. Jadi ingat gak kamu yang ngurusin siapa itu? Dia ingat yang ngurusin ya. Jadi memang kalau saya sebut Mas Jaka ini punya 9 nyawa. Ya enggak lah sahabat-sahabat ya. Ya alhamdulillah Mas Jaka masih diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya Mas Jaka ya. Seperti itu. Dan Mas Jaka ini sangat luar biasa guys. Takdim-takdimnya itu. Mas Jaka ini yang menggerakkan santri. Dan Jaka ini tidak pandang bulu ketika sudah diberikan mandat seorang Gus Samsudin, siapapun orangnya itu, entah itu santri lama, entah umurnya di bawah dia atau di atas dia, wah itu dia berani sama-sama. Berani menyuruh. Pernah saya itu lihat Mas Jaka itu nyuruh seseorang santri juga ya. Sampai Mas Jaka ini mau dipukul. Pernah itu. Ini Mas Jaka ya, tidak saya sebut namanya. Seperti itu. Tapi ya memang Mas Jaka ini memang sangat luar biasa sekali ya bagi saya. Terus Mas Jaka, waktu kita di Malaysia, ya toh,
kenapa kok sering membangunkan saya? Sering mengajak sholat? Ya, ya karena kewajiban juga ya Pak ya. Kan saya tidur guys. Saling membangunkan gitu. Saling Tidur saya dibangunkan guys. Entah itu duhur, asar, isya ya. Wah, diajak sama Jaka. Subuh apalagi. Pernah satu kali dibangunkan apa ya? Kamu lihat nggak? Sampai abahnya tak bangunin no. Jadi bukan hanya santri, abah pun dibangunkan sama dia sahabat-sahabatnya. Di kamar itu ya disusul, diketokin sampai beliau bangun. Iya tapi maaf, tapi itu atas perintahnya beliau. Perintahnya. Nggak semaunya Jaka sendiri. Jadi soalnya kalau di Malaysia itu kita tidur itu jam 2 ya Jaka ya. Karena itu tamunya. Tamu ya, jadi jam 2 itu kita barusan selesai. Jadi terus kita mau istirahat itu abah itu bilang mau istirahat, nanti jangan lupa bangunkan saya. Wes kalau udah seperti itu ya, Mas Jaka selalu wes dibangunkan wes sampai beliau bangun. Jak ya. Ini pokoknya sangat luar biasa seorang Jaka Maulana Ishak luar biasa. Nah itu Pak, pas waktu Jaka dibawa ke sini itu belum sadar normal itu. Iya kan belum normal itu. Belum normal itu, masih teriak-teriak, masih apa gitu. Jadi belum sadar lah, belum sadar sampai amit ya orang tua aja, kakak ya lo, tak bentak-bentak lo Pak. Pokoknya yang di situ gitu Pak, tak bentak-bentak. Jadi bukan Jaka yang bentak, tapi entah dari mana gitu, dibentak-bentak gitu. Aduh. Jadi setelah sekian lama gitu di rumah sakit tetap aja seperti itu akhirnya dibawa pulang. Kalau itu yang luka itu apa tuh sebenarnya Mas Jaka itu? Kepala? Nggak ada Pak. Tapi kan kepalanya sempat bocor juga toh? Enggak. Kepalanya bocor apa enggak? Enggak. Kepalanya dia? Enggak. Waktu itu? Cuma mimisen doang waktu itu katanya. Oh mimisen, jadi lukanya luka dalam ya? Tapi anehnya dokter itu udah angkat tangan. Udah angkat tangan? Iya. Aneh di situ, dokter udah angkat tangan, nggak bisa apa-apa, gitu. Udah nggak bisa apa-apa, terus dari abahnya sendiri itu suruh pulang aja gitu. Udah nanti apa yang rawat itu. Intinya dari pihak rumah sakit sudah nyerah lah intinya. Nyerah, udah angkat tangan karena ya udah lama juga di situ Pak. Gitu. Dan tidak ada perkembangan sama sekali. Ya alhamdulillah dirawat keluarga Gus Samsudin menjadi seperti ini sahabat-sahabat. Kayak nyawani 9 kayak nyawani kucing. Ya alhamdulillah Mas Jaka nggih. Mudah-mudahan nggih dengan terjadinya sesuatu seperti itu mengembalikan diri panjenengan lebih istiqomah dan lebih takdim seperti itu Mas Jaka ya. Alhamdulillah. Mungkin ada pesan-pesan untuk netizen di luar sana sebelum saya tutup. Nah itu pas waktu Jaka masih di sana, di anaknya Jaka, istirahatnya Jaka. Nah itu waktu sebelum sadar blas gitu Pak. Waktu belum sadar gitu Pak. Masih belum normal lah ya, masih teriak-teriak itu. Nah sebelum diem gitu Pak, maksudnya diem sendiri gitu. Itu ketika malam itu dimimpiin Pak. Oh dimimpiin juga? Mimpi satu kali itu. Mimpinya gimana itu Jaka? Mimpi waktu itu. Jadi saya ingat ya Jaka pas waktu itu ya Pak. Jaka tuh ada di sana, di tempat itu pas, bener. Nyawa kamu ada di sana? Ya bukannya nyawa entah apa gitu. Tapi anehnya gini Pak. Anehnya Amit ya, ini Jaka. Ini Jaka. Jakanya ada 2. Jadi melihat dari jauhan. Nah ini Jaka yang ini lagi dipecuti Pak. Makanya Jaka nggak bisa apa-apa, bisa dibilang lumpuh itu. Karena apa? Karena di sana itu lagi dicancang, diikat. Itu lagi dipecuti. Nah setelah itu datanglah Abah. Di mimpi kamu? Abah sama Kang Ujang Bustom ini Tapi ya gitu ya Pak. Kalau Kang Ujang Bustom itu entah. Jaka belum pernah salaman sama beliau. Belum pernah ketemu juga gitu. Tapi kok ya alhamdulillah bisa mantu juga gitu. Itu Abah sama Kang Ujang Bustom ini
alhamdulillah mantu. Terus besoknya ketika bangun dan ya alhamdulillah udah nggak teriak-teriak lagi gitu. Jadi di dalam mimpi kamu bahwasanya kamu itu diikat dan dicambuk gitu ya. Dicambuki terus dibebaskan Abah dan juga Kang Ujang Bustomi. Itu di mimpi kamu ya. Tapi akhirnya melalui mimpi kamu besoknya kamu sadar. Ya ini lumayan lah ya, lumayan udah bisa gerak-gerak ini gitu. Udah mulai sholat gitu walaupun duduk ataupun rebahan gitu. Gitu. Ya semuanya ya kita kembalikan semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala kamu mendapatkan sebuah mukjizat seperti itu. Nggih alhamdulillah nggih Mas Jaka nggih. Terima kasih atas waktu panjenengan nggih. Salam hormat saya kepada keluarga tercinta. Mungkin ada pesan untuk sahabat-sahabat kita di luar sana? Terserah pesannya apa, menghadap ke kamera, jangan malu-malu. Kamu tuh banyak dicari netizen, Jaka kemana. Makanya saya datangkan di podcast ini. Coba kamu ngomong. Ya pokoknya itulah istiqomahkan dalam beribadahnya gitu. Ya alhamdulillah Jaka juga terbantu dengan ibadahnya itu. Walaupun sesakit gimana, tapi ya alhamdulillah masih bisa diingat ibadahnya itu. Masih mau sholat, ngaji gitu, walaupun dudukan doang gitu. Yang penting ojo lali, ojo pernah ninggal sholat. Berarti kan sama dengan apa yang selalu disampaikan Abah kan seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat-sahabat ya, itulah sekilas cerita dari seorang Jaka Maulana Ishak. Beliau adalah abdi dalem yang selalu mengurusi segala sesuatu atau keperluan seorang Gus Samsudin Jadab ya. Selalu ambil segi positif dengan apa yang saya sampaikan, jangan sampai menjadi sebuah perdebatan sahabat-sahabat. Mungkin cukup sekian guys sahabat-sahabatku. Terima kasih buat panjenengan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Baiklah, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Saya Rete 90 Official dan juga Jaka Maulana Ishak mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.